Yayasan Rumah Ruth yang di Bali itu saat ini ada di Kota Denpasar. Kami masih sewa satu rumah gitu ya. Rumah kami itu 4 kamar, kapasitas ibu hamilnya hanya 10 gitu. Jadi kalau lebih daripada 10 ya mau nggak mau harus pindah rumah seperti itu. Sampai menunggu rencana kami ya, planning kami sampai kami ngebangun, kami bisa pindah ke bangunan yang baru seperti itu. Nah, waktu kami memulai di Bali, dalam 1 bulan 3 bayi dibuang di daerah itu. Jadi tantangan di sana besar sekali, terutama pendatang ya. Banyak yang ke sana karena merasa free. Tapi banyak juga yang akhirnya pacaran atau kenalan sama orang yang nggak bertanggung jawab dan terjadi kehamilan di luar pernikahan. Nah, waktu ngalamin kehamilan di luar pernikahan, mereka berpikirnya jalan pintasnya aborsi aja, minum obat, macem-macem. Dan kalau gugur ya sudah, tapi kalau nggak gugur, kalau misalnya minum obat dan berakhir anaknya cacat dan nggak keluar seperti itu, yang terjadi adalah justru dampak-dampak daripada aborsinya lebih besar. Itu yang kita hadapi sih. Dan sebenarnya untuk Bali sendiri kasusnya setelah kita melangkah ternyata kasusnya banyak banget gitu ya. Jadi semua pelayanan kita kayaknya nggak ada yang pakai perencanaan ya. Kayaknya nggak ada. Tapi Tuhan taruh di depan kita, terus mau diapain? Ada wanita hamil, anak remaja 17 tahun hamil. Terus saya mau ngapain? Pura-pura buta atau saya harus tolong? Nah, apalagi dulu kita pelayanan anak muda dan ini masalah anak muda, ya pasti kita bertindaklah. Gimana cara menyelesaikannya? Dimulai dari situ. Jadi akhirnya dibuatlah yayasan. Dan nama Ruth sebenarnya kan nama bayi pertama yang kami tolong, anak umur 17. Dan Ruth adalah seorang dari suku yang sangat memalukan, tapi hidupnya mengalami perubahan, pembalikan keadaan. Dan itu juga yang akhirnya menjadi doa kami untuk semua orang yang masuk ke Rumah Ruth untuk mengalami hidup yang berubah. Ruth itu singkatan dari Rumah untuk Tumbuh Harapan. Kami punya visi sewaktu orang itu datang sama kami hopeless, mereka menemukan harapannya kembali. Rindu banget untuk melihat angka aborsi di Indonesia turun. Nggak ada lagi wanita di luar sana yang ngalamin free sex, harus melakukan tindakan-tindakan aborsi. Itu sih. Buat kami sebenarnya ngebangun yang Bali ini kemustahilan. Di luar nalar, di luar pemikiran kami, bahkan nggak tahu harus mulainya dari mana pun nggak tahu. Karena nggak ada uang ya gitu. Tapi kami ngelihat tiba-tiba ada orang yang mau ngasih atap ke kami. Tiba-tiba ada orang yang mau ngasih besi ke kami. Tiba-tiba ada orang yang mau ngasih interior ke kami. Buat kami hal itu nyata banget. Walaupun secara manusia nggak tahu caranya bagaimana, duitnya belum ada di tangan kita gitu. Tapi buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Hal kecil yang kita lakukan kita nggak pernah tahu itu akan berdampak besar. Hal kecil yang kita ketaatan kecil, hal kecil yang kita ngelakuin untuk orang lain, atau taburan kecil kita nggak pernah tahu itu akan berdampak besar buat orang lain. Saya percaya bahwa setiap ketaatan kita pasti ada buahnya. Jadi saya sangat mengencourage ya, setiap ketaatan itu pasti ada buahnya. Jadi jangan takut untuk melangkah dalam ketaatan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang melangkah dalam ketaatan, dalam memberi. Saya percaya Tuhan akan membalaskannya. Tuhan akan memberkati kalian secara melimpah. Itu jadi doa kami. Bukan menjadi sekedar berkat finansial, tapi berkat hubungan yang erat dengan Tuhan karena belajar taat. God bless you. Oke,
Ini ngomong dengan iman sih. Semi nekat ya. Kalian saksinya. Gua nggak ngomong dilebih-lebihin loh ya. Ini ngomong Bener dengan ya? iman loh ya. Oh iya. Ini